Tes tes 1212. Terima kasih Subreker yang udah support channel Kaum Review. Tentunya kita tetap semangat walaupun hilal belum nampak. Tentunya Mimin bakalan tetap upload karena kalian yang cerewet suka ngingetin Mimin buat upload video terus. Seperti minum obat ya buat pusing, bukannya buat sembuh. Ya, teman-teman yang belum subrek ya monggo subrek dong. Biar jadi Subreker Kaum Review. Oke, jangan lupa ya. Oke, langsung aja kita ke part 5. Ya, ini jalan ke-23 di kota Nokin. Toko buku yang mencurigakan itu seharusnya ada di sini. Sialan, aku tidak tahu kenapa si Tuan Kolot itu mengunjungi toko buku kecil seperti ini. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang sekarang. Akhirnya ada petunjuk. Aku hanya harus membuktikannya sendiri daripada mendengar rumor dari mata-mata itu. Sebagai seorang kesatria, tugasku adalah melaksanakan keadilan. Terlihat Joseph bergumam di jalan sambil menuju toko buku Linji yang berada di dekatnya. Scenes berpindah. Di dalam toko buku, Linji terlihat sedang merapikan buku dongeng anak-anak. Dia berpikir akan membacanya ketika mau tidur nanti, dikarenakan penuh dengan filosofi. Buku-buku anak ini penuh dengan poin-poin filosofi yang hebat. Ceritanya lucu dan menghayati hati. Aku akan membacanya sebelum tidur. Suara lonceng pintu toko berbunyi. Kling. Linji bahagia dikarenakan ada pelanggan yang berkunjung ke tokonya. Pelanggan lain? Hari ini keberuntunganku. Nona itu pasti benar-benar seekor ikan koi. Nah, ini yang dimaksud ikan koi itu ibaratkan jimat. Jimat kepercayaan di tempat mereka itu ikan koi membawa keberuntungan. Terlihat Joseph sudah di dalam toko itu. Tanpa basa-basi ia mendekati Linji. Ya, masih seperti biasanya, Linji menganggap semua yang masuk ke dalam toko buku adalah pelanggannya dan pelanggan adalah pasiennya. Makanya dia tidak rasa takut sama sekali. Oh, pelanggan baru. Kenapa dia terasa sangat mengancam? Selamat datang, ada yang bisa kubantu? Kau bisa membaca buku, meminjam, atau membeli buku dari toko kami, ucap Linji sangat santai sambil merapikan bukunya. Joseph masih belum menjawab. Dia hanya melirik kanan, kiri, dan sekeliling toko buku itu sambil berkata di dalam hatinya, ini terlihat seperti toko buku kecil biasa. Sepertinya tidak ada fluktuasi lain dimanapun. Kalaupun itu masalahnya, aku tidak perlu membuang waktu lagi untuk menanyakan cacing tua itu. Pemuda ini pastinya juga tidak mengerti. Tapi setelah melihat sekeliling, satunya hal yang berbeda adalah gargoyle ini. Hama tua itu tidak akan menghadiahkan sesuatu tanpa alasan. Pasti ada makna yang lebih dalam untuk ini, gumamnya dalam hati. Apa kau pemilik toko buku ini? Tanya Joseph ke Linji. Itu benar kakek, jawab Linji dengan santai. Aura kemarahan keluar dari tubuh Joseph. Dia seakan tidak terima menua dengan kenyataan dan sambil bergumam. Aku bersumpah aku akan menghancurkan tenggorokanmu. Sial, aku tidak seharusnya melampiaskan amarahku pada orang biasa. Sambil mengebrak meja kasir, Joseph bertanya dengan tegas ke Linji. Gargoyle itu, apa milikmu? Pelangganku menghadiahkannya untukku, itu semacam souvenir. Itu juga tidak untuk dijual, saut Linji dengan santai. Dalam hati Joseph berkata, mana mungkin aku mau membelinya, kesatria radian sepertiku. Mana mungkin menginginkan gargoyle yang dibuat oleh penyihir hitam. Kau beruntung aku tidak menghancurkannya. Apakah namanya Frank? Benar, saut Linji. Apa dia tahu? Pak Wilde, dilihat dari penampilannya, apa dia memiliki semacam dendam terhadapnya? Joseph kembali heran. Ada yang mencurigakan. Kenapa si tua tikus itu menggunakan nama aslinya ke orang biasa, lalu menghadiahkannya sesuatu setingkat gargoyle. Awalnya kupikir ini adalah tempat perkumpulan penyihir hitam, tapi pemuda ini hanyalah orang biasa. Tapi misalkan kalau mereka menggunakan tempat ini untuk menyampaikan pesan rahasia, itu artinya tempat ini hanyalah titik pertukaran. Nah, sekarang giliran si Linji yang berspekulasi ini. Itu tadi si Joseph nih.
Pengalaman bertahun-tahunku dalam menilai orang mengatakan kalau walaupun dia terlihat mengancam, dia bukanlah orang jahat. Lagian, meskipun dia datang ke toko dengan sikap yang tidak ramah, dia tidak merusak apapun. Itu menunjukkan dia sebenarnya adalah orang dengan jiwa yang lembut. Orang seperti ini seharusnya tidak memiliki semacam dendam terhadap seorang sarjana seperti Pak Tua Wilde. Nah kan, si penyihir hitam Wilde aja disangkain sarjana sastra tuh. Hanya ada satu jawaban yang benar, tegasnya Lingji. Dengan keyakinan Lingji, dia berspekulasi dan langsung bertanya kepada Joseph, "Kakek, apa Tuan Wilde adalah temanmu?" Ekspresi muak dan kesal nampak di wajah Joseph, namun dia menahan amarah itu agar Lingji tidak curiga dan menjawab pertanyaan Lingji dengan tenang. "Ya, Pak Tua itu adalah rekanku dan kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Kau bisa bilang kami telah menumpahkan darah dan air mata bersama. Tapi dia terlibat konflik kecil 2 tahun yang lalu dan aku belum pernah mendengarnya sejak saat itu." Namun dalam hati Joseph bergumam, kalau aku bertemu dengan si Samsak tinju tua itu, aku lebih suka memenggal kepalanya dan memeras organnya. Walaupun itulah kira-kira yang kulakukan 2 tahun yang lalu. Sekedar info ya teman-teman. Sebelumnya kita udah bahas di part yang sudah. Jadi kalau Pak Wilde ini 2 tahun yang lalu sempat kalah melawan si Pak Joseph ini. Semenjak 2 tahun itu sampai sekarang ini Pak Wilde ini nyumput buat ngelatih sihirnya. Nah, lanjut. Dalam hati Lingji berkata, "Seperti dugaanku, 2 lelaki ini memiliki sejarah yang mendalam bersama, sangat menyentuh." "Oh begitu, tidak heran kau bisa langsung tahu kalau itu dari Tuan Wilde. Sungguh persahabatan yang patut ditiru dari kalian. Aku yakin Tuan Wilde akan tersentuh saat dia mendengar ini," ucap Lingji. Joseph mencoba menggali alamat Wilde ke Lingji dan berusaha meyakinkan Lingji bahwa memang ia dan Wilde berteman. "Aku harap begitu. Aku sudah mencarinya sepanjang tahun ini. Apa dia memberi alamat kontak? Kalau bisa kau memberitahuku. Aku ingin mengunjunginya secara pribadi." "Aku tidak memiliki alamatnya. Aku akan beritahumu kalau aku memilikinya. Tuan Wilde juga meminjam buku beberapa hari yang lalu. Ia pasti akan kembali beberapa hari lagi. Aku akan beritahunya tentangmu ketika dia datang kembali. Apa kau ingin duduk dan istirahat sebentar atau mungkin membaca buku?" jawab Lingji yang mencoba membuat Joseph lebih santai agar menjadi pelanggan di toko bukunya. Joseph pun menjawab, "Istirahat? Apa aku terlihat lelah? Aku tidak akan membaca buku. Aku tidak suka membaca buku dan aku tidak membawa uang. Aku tidak akan berlama-lama di sini." Sambil berkata seperti itu, namun Joseph menarik bangku untuk duduk beristirahat. Dikarenakan memang sebenarnya Joseph terlihat sakit kepala. Setelah Joseph duduk, dia melihat buku di mejanya itu. Buku itu berjudul Benih Jurang Maut. Jadi gini ya guys ya, kita flashback ke poin-poin sebelumnya. Lingji ini kan dia bisa dibilang bersekutu sama roh iblis. Karena pas lagi di dunia, di bumi, dia ngebuat perjanjian kontrak. Dengan tujuan dia bisa mempunyai semua buku di dunia. Dan permintaan yang lainnya itu, dia bisa jadi dokter jiwa, dokter psikolog lah bisa dibilang. Nah, cara ngerekomendasiin buku yang dia pilih untuk sesuai gejala pasiennya itu dia obatnya. Sebenarnya Lingji ini gak punya kekuatan sama sekali, tapi dia buat kontrak sama iblis. Buku yang ada di toko Lingji ini kumpulan buku yang ada di dunia. Udah semua tuh terwujud permintaan yang dia pertama. Yang kedua, permintaannya itu dia bisa nyembuhin penyakit hati dan pikiran orang dari buku yang direkomendasiin. Padahal kenyataannya bukan dia yang ngendaliin dan buku yang dia rekomendasiin ke pelanggannya itu beda dari penglihatan antara Lingji dan pelanggannya. Jadi bisa dibilang Lingji ini asal buku aja yang dikasih ke orang, tapi buku yang Lingji kasih itu berubah sesuai dengan penyakit yang orang itu derita. Lanjut. "Aku saat ini sedang membaca dongeng yang merilekskan jiwa. Apa kau ingin mencobanya?"
Itu bisa membantumu menenangkan diri sebelum tidur. Buku yang kau sebutkan itu dongeng. Apa kau yakin? Bisa kita lihat, buku itu covernya warna biru. Di penglihatan Linji, itu buku berjudul The Little Prince. Namun, di penglihatan Joseph, buku itu adalah judulnya Benih Jurang Maut. Joseph heran mengapa Linji menilai buku Benih Jurang Maut itu direkomendasikan untuk buku dongeng anak. Dia pun penasaran ingin melihat isi dari buku dongeng anak tersebut. Coba berikan padaku sebentar, aku ingin melihatnya. Aku hanya tidak ingin terlihat kasar karena menolak buku yang kau rekomendasikan. Dengan santai, Linji memberikan buku itu pada Joseph. Namun ketika menerima buku itu, sakit kepala Joseph kambuh. Rasa sakit dan pusing yang sangat familiar ini Candela. Candela itu beresonansi dengan sesuatu. Kenapa harus sekarang? Mataku terlalu berat menahan sakit kepala. Pria itu tadi bilang membaca buku ini ketika mau tidur. Apa mungkin dia sudah memperingatiku? Apa yang terjadi? Brok. Joseph pingsan dan terjatuh di lantai. Kakek, apa kau baik-baik saja? Apa yang barusan terjadi? Apa dia masuk angin? Apa mungkin stroke? Gawat, aku harus mencari bantuan, ucap Linji yang panik melihat Joseph terjatuh tanpa sebab. Nah, ini sekarang ini yang jadi korbannya Linji ini adalah 1 dari 10 kesatria terbaik di alam sana itu. Mati nggak lo tuh? Jangan lupa ya, tinggalin jejak kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan komennya Mimin tunggu. Nggak usah banyak cincong tuh. Terima kasih. Bye bye.